tonton. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik topik tentang persiapan SMP Negeri 2 Tuban dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Kali ini kita akan mengulik topik ini bersama Bu Tanti selaku guru PJOK SMP Negeri 2 Tuban dan Kak Anma selaku salah satu atlet yang ada di SMP Negeri 2 Tuban. Mungkin Bu Tanti boleh jelasin persiapan apa aja sih yang dilakukan atlet-atlet di SMP Negeri 2 Tuban ini? Oke, sebelumnya terima kasih sudah diberi waktu untuk podcast hari ini ya, mengisi podcast untuk Spenda. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya. Persiapan atlet-atlet khususnya untuk yang persiapan Popda itu yang pertama adalah mereka tentunya sudah mengikuti latihan-latihan yang sudah disiapkan oleh sekolah, tentunya di ekstrakurikuler itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah ada juga anak-anak yang sekiranya tidak bisa ekstra di sekolah, itu mereka juga mengikuti di klub. Jadi ada 2 tempat. Oke, di sini ada 2 tempat. Jadi anak-anak sudah mempersiapkan dari mental ya. Itu yang penting, yang utama di situ. Jadi yang pertama adalah mentalnya harus bagus. Selain itu nanti juga ada latihan-latihan atau program yang diberikan pembina atau pelatih pada saat ekstra. Di sana pasti ada tentunya teknik, kemudian taktik, mental ya. Kemudian ada lagi weight training yang luar biasa dipersiapkan oleh pembinanya masing-masing. Gitu. Kalau menurut Kak Anma sendiri gimana persiapannya? Kalau menurut saya sih ya hampir sama seperti Bu Tanti, karena saya sebagai atlet sendiri juga mempersiapkan mental yang cukup untuk perlombaan nanti, karena kita kan belum tahu musuh atau lawan kita yang akan kita hadapi seperti apa, dan juga program-program latihan yang harus mendukung banget untuk tubuh kita juga, karena jika program latihan itu tidak sesuai dengan tubuh kita bisa saja mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan juga ya sudah kurang lebih sama seperti Bu Tanti. Kan tadi Bu Tanti bilang kan mental itu diperlukan banget. Nah, menurut Bu Tanti itu cara membangun mental sebagai atlet itu gimana? Oke, untuk membangun mental itu harus menumbuhkan percaya dirinya dulu. Ya, kalau sudah percaya diri, pede, otomatis pada saat hari H, contohnya pada saat hari H pelaksanaannya, kalau mentalnya sudah jatuh, otomatis semua apa yang sudah diberikan pelatih akan hilang. Nah, di situ atlet akan blank. Akhirnya tidak bisa fokus dan targetnya akan zonk. Nah, di dalam latihan itu sebenarnya sudah ada latihan untuk mental, itu sudah ada. Ya, di situ sudah terbina dengan adanya program-program yang diberikan, program yang keras betul yang diberikan oleh pelatih, itu sudah menumbuhkan mental. Anak ini diberi tantangan weight trainingnya sekian, anak ini sudah down, nah itu mentalnya sudah tidak bisa, nah perlu diperbaiki lagi. Jadi kalau misalkan ada atlet yang sudah oke waktu latihan itu sudah luar biasa, ini jatah saya nih, misalkan jatah saya ini cabur ini nih, udah habis makan sudah. Nah kalau sudah seperti itu berarti dia sudah tatak, mentalnya sudah bagus, menerima semua apa yang diberikan pembina atau pelatih. Jadi di situ sudah akan terbentuk secara tidak langsung, sudah terbentuk mentalnya atlet itu sendiri. Jadi pada saat latihan, nah benar-benar di sini akan kelihatan mental atlet itu seperti apa. Kalau di latihan saja dia sudah jatuh, aduh latihan saya berat nih, gak kuat nah itu nanti sudah drop ya. Tapi beda dengan atlet yang sudah siap, sudah bagus mentalnya. Dikasih jatah latihan sekian, oh ternyata dia tetap dihabiskan, selesaikan dengan baik, di situ sudah akan muncul ya, tumbuh mentalnya menjadi lebih baik lagi dan kuat, dan saya yakin itu siap nanti pada saat pelaksanaan hari hanya tandingnya gitu maksudnya ya. Nah, kalau di lapangan sendiri gitu gimana sih rasanya kalau lagi bertanding gitu, rasanya gimana sih, kayak mentalnya kayak gimana sih, kayak kadang-kadang apa yang buat atlet tuh waktu bertanding tuh kayak down gitu, apa sih biasanya? Melihat lawannya. Dari segi kemampuan, biasanya kan kita ada percobaan di lapangan. Anak itu pasti kayak melihat, oh lawanku kok seperti ini ya, kok aku bisa enggak, aku bisa menandingi dia, aku mampu di atasnya enggak. Itu
salah satu faktor yang paling menyebabkan atlet mentalnya sangat down. Jadi pernah ngerasain itu? Pastinya pernah. Terus cara mengatasinya biar kayak aku bisa, pasti bisa gitu. Kasih- Cara menguatkan mentalnya gimana? Kasih support ke diri sendiri aja, kayak aku yakin aku bisa. Aku sudah latihan sekeras ini, gak mungkin hanya kalah atau down hanya karena anak ini. Intinya kuatin aja dirinya sendiri. Itu bisa nambahi ya. Iya. Iya, mungkin curhatan sendiri dari Iya. dari atlet ini ya. Kalau dari segi pembina, biasanya melihatnya itu satu. Kenapa kok anak mentalnya sudah jatuh duluan? Iya. Dengan melihat lawannya ya. Biasanya satu, mungkin dia juara tahun kemarin. Ya kan? Jadi pengen memberikan yang terbaik lagi. Ya, Iya. jadi waduh, lawan saya nih juara tahun kemarin nih. Iya. Biasanya di situ dia drop. Satu. Iya. Yang kedua, postur. Iya, Postur. lawannya Ya kan? mengarah kayak lebih tinggi tuh kak. Anaknya besar, tinggi, berotot. Aduh. Terus dia teman-temanku, aduh kecil ya ini. Itu juga bisa salah satu gimana ya, membuat mental anak itu jatuh. Betul kata Anma tadi ya. Jadi untuk membuat supaya mental kita nggak jatuh dengan melihat wacana seperti itu, berarti kan apa, motivasi dari Ya, diri sendiri sendiri. dulu, ya dari intern diri sendiri dulu, support dari diri sendiri. Jadi gimana kita bisa menemukan tadi, yaitu harus pede, Iya, harus pede kak. Dengan pede, kemampuan sendiri. fokus dengan apa yang sudah Fokus diberikan dengan oleh tujuannya. pembina. Iya. Yakin pada diri sendiri. Yap, benar. Tapi juga harus ikhtiar, berusaha, Iya, jalur langit juga. Ya betul. Dan juara adalah bonusnya. Iya, yang penting berusaha dulu. Pengalaman. Iya, pengalaman. Rasanya jadi atlet itu gimana sih kak? Kan saya ini sebenarnya kan jauh dari ya bidang ini kan sebenarnya. Oke. Jadi saya penasaran jadi atlet itu gimana sih? Kayak berat nggak gitu waktu latihan atau enggak persaingannya teman-temannya gitu? Gimana sih rasanya? Kalau waktu latihan itu tergantung anaknya ya. Kalau menurut saya tergantung programnya. Jadi kalau program seperti ini bisa aja ringan, bisa aja berat. Terus untuk persaingannya tuh sebenarnya kayak kita di luar ketawa sama temen ya. Nanti waktu ada momen tertentu pasti kayak dia musuhku. Apalagi kalau udah terjun di lapangan ketemu teman sendiri kayak kau udah musuhku kalau udah di lapangan itu. Jadi udah nggak ada teman. Nggak ada rasa nggak enakan gitu nggak? Kalau udah di lapangan nggak ada. Oh gitu. Iya. Berarti antara siapa yang dibunuh gitu ya? Iya, siapa yang dibunuh, siapa yang bertahan. Oh gitu. Harus bisa, tentunya bisa menyesuaikan tempat. Iya, bisa menyesuaikan tempat. Kalau di luar lapangan, oke, kita teman, best Iya, friend. iya. Tapi kalau sudah di lapangan, you lawan tetap Lawan. Jadi sportif di situ, Mbak. Jadi mungkin agak sedikit cerita ya sama Bu Tanti, tidak apa-apa ya. Iya, gak apa Bu. Pengalaman saya ya dulu. Iya. Ya, oke. Waktu dulu Bu Tanti SMP itu kan juga masuk Pasi Jatim. Oh Di iya. Kediri dulu saya. Iya Bu. Ya, di sana juga luar biasa perjuangannya, berdarah-darah. Ya, tapi ya itu belum rezekinya Bu Tanti, tapi kakak saya yang bisa sampai ke sana. Dan akhirnya kan biar menjadi motivasi anak-anak terutama di SMP 2 dan di luar sana bahwa atlet itu perjuangannya luar biasa. Sebenarnya tidak hanya otot tapi juga otak. Iya. Jadi dengan otak. Pengalaman Bu Tanti dulu waktu UNESA. Waktu dulu tumbangnya kan waktu di SMP itu. Pasi Jatim itu ya. Campur ini saya nggak bisa ini. Nanti bismillah di kuliah bisa tembus nih. Nah itu. Ya alhamdulillah tahun 98 itu Bu Tanti ikut Pomnas di Kalimantan Timur mewakili Jawa Timur itu. Bukan olahraga mahasiswa nasional itu. Dan alhamdulillah dapat juara 1. Ya, tim bola voli putri putra mewakili Jawa Timur. Boleh menyapa ya teman-teman saya di luar sana. Halo, yang lulusan di Petrokimia sama Samator yang sekarang kerja di Bank Jatim. Sukses untuk kalian semua, sehat selalu teman-teman saya. Kemudian itu ada juga mewakili UNESA itu waktu antar perguruan tinggi negeri se-Indonesia itu di Undip. Juara satunya Universitas Negeri Jakarta, juara duanya Universitas Diponegoro, dan juara tiganya itu Universitas Negeri Surabaya UNISA. Waktu Tanti ikut itu. Nah itu menjadi salah satu perjuangan yang luar biasa. Jadi misalkan kegagalan hari ini pasti itu ada sesuatu yang tertunda, tertunda. Jadi nanti Allah sudah mempersiapkan sesuatu hikmah yang luar biasa
untuk memacu motivasi kita sendiri, dan bismillah pasti ada suatu hikmah tadi ya. Nah, kejutan yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, itu pasti kesuksesan itu pasti ada di depan sana. Itu menjadi motivasi Anma ke depan, dan Kinar juga anak-anak SMP 2 semuanya, bahwa semuanya memang harus ada prosesnya, proses yang luar biasa, ya kan? Akhirnya kan proses tidak akan hianati hasil. Gitu. Nah, oke. Ya, kalau menurut Bu Tanti yang harus dijaga para atlet ini apa aja, Bu? Kan apalagi kan atlet ini kan ya masih di SMP gitu, masih punya kesibukannya masing-masing. Nah, yang harus dijaga itu apa? Oke, yang dijaga tentunya kesehatan, apalagi sekarang banyak kondisi yang cuaca alam yang luar biasa. Satu, kesehatan. Ya, kesehatan itu. Kemudian yang kedua, karena atletnya anak-anak pelajar juga bisa bagi waktu antara latihan dan belajar ya. Bagaimanapun saya tetap pesan dengan anak-anak bahwa porsi latihan atau jadwal latihan itu tolong supaya dikondisikan, jangan sampai crash dengan jam belajar atau les. Nah, itu juga harus benar-benar jaga kondisi ya, karena itu tetap yang utama adalah akademik. Ya, tetap akademik, karena atlet itu ada masa puncaknya. Setelah itu kerja apa? Nah, harus dipikirkan jangka panjangnya untuk masa depan dan kesejahteraan atlet. Itu meskipun tetap masih sekolah, berjuang di non akademik untuk prestasi, biar nanti masuk di jalur prestasi untuk masuk SMA SMK. Selain itu juga punya target paling tidak bisa mewakili Kabupaten Tuban untuk berlaga di tingkat Jawa Timur maupun nasional, itu juga luar biasa. Tetapi tetap dalam tanda kutip tetap akademik number one. Akademik number one. Nih, kan makan ini ketua OSIS nih ya kan. OSIS sekaligus atlet. Otomatis kan jadwalnya padat. Mungkin di luar itu masih ada kegiatan lainnya. Nah, cara menjaga kesehatannya gimana? Cara menjaga jadwalnya biar tetap rapi, terstruktur, terus bisa buat waktu sendiri buat istirahat itu gimana? Kalau saya itu, kalau waktu sendiri itu menurut saya cukup untuk tidur aja, karena saya kalau sendiri nggak akan bisa karena dengan jadwal yang padat itu. Terus membagi waktunya, ya saya gimana ya, membagi waktunya cukup sulit, jadi saya juga sampai sekarang masih agak bingung membagi waktu itu. Pernah capek nggak sampai kayak stres banget, kayak pernah ada rasa nyesel kayak kenapa sih aku jadi atlet gitu? Kalau rasa capeknya pasti ada, apalagi sampai stres. Tapi kalau untuk nyeselnya tuh nggak ada sama sekali, karena ketika saya capek, stres, terus saya buat latihan tuh kayak langsung kayak pikiran saya jadi fresh lagi gitu, jadi kayak nggak ada bebannya hilang. Saya pakai buat latihan itu. Jadi dilampiaskannya ke latihan-latihan itu. Mungkin ya. Dipelampiaskan dalam yang positif loh ya. Iya. Latihannya sampai yang kayak sampai melukai diri sendiri kan juga nggak baik. Iya. Ya kan siapa tahu nanti kayak lagi capek, lagi stres, terus lagi latihan terus sampai melukai diri sendiri gitu. Makanya kan ada ini namanya dosis latihan. Jadi pelatih pembina itu nggak sembarangan ngasih porsi latihan, betul. Semuanya sudah diukur. Nah, itu yang paham para pelatih ini ya. Terus nih Bu, kalau di Popda tahun lalu itu ada nggak evaluasi dari Bu Tanti gitu? Nanti yang akan diterapkan di Popda tahun? Ada tentunya. Ya alhamdulillah untuk tahun kemarin kan memang kita juara umum ya untuk yang tingkat SMP. Alhamdulillah itu juga kejutan luar biasa. Kado terindah dari anak-anak. Untuk tahun ini juga bismillah semoga bisa mempertahankan tentunya. Ya amin. Ya itu. Karena memang gimana ya? Mempertahankan ada evaluasinya itu ya tentu saja motivasi anak-anak. Kemudian yang kedua, pertama motivasi ya, kemudian yang kedua tanggung jawab. Jadi anak-anak diberi amanah untuk mewakili sekolah, membawa nama baik sekolah, ya tampil semaksimal mungkin. Ya apa yang sudah mereka dapat dari percaburnya masing-masing dengan pembinanya masing-masing, tampil dengan maksimal sudah. Ya, tapi tetap anak-anak tidak boleh dibebani dengan target harus juara, tidak, karena kita tidak pernah memberikan itu harus juara.
juara adalah bonusnya. Iya, bonusnya itu. Yang penting tampil fokus, maksimal, sudah berikan yang terbaik. Kalau dari Kak Anma, dievaluasi dari Popda tahun lalu, mungkin diri sendiri atau teman-teman yang lain. Kalau diri sendiri sih banyak ya, dari apa itu, kalau Popda kemarin tuh menurut saya masih kurang maksimal karena bukan gregetnya, kayak gimana ya, kayak kondisinya lagi kayak bener-bener bingung membagi waktu untuk Popda, karena Popda dulu tahun kemarin tuh semuanya hampir cabur itu kayak waktunya dekat sekali, jadi kayak kurang maksimal dalam melakukan itu. Oh ya Bu Tanti, caburnya ada apa aja sih di Popda tahun ini? Ada 14. Iya, yang diikuti kita mengikuti 14. Itu semuanya diikuti atau Ya, ada. Ya bismillah ya, bisa. Nah, bisa anak-anak. kalau Anma ikut cabur apa aja? Untuk tahun ini saya hanya ikut 2 cabur, yaitu takraw sama atletik. SMP 2 ini punya ini nggak sih Bu, kayak cabur unggulan gitu yang kayak punya harapan besar gitu di cabur itu sendiri? Ada tentunya. Jadi ada yang kita benar-benar cabur yang sekiranya menjadi harapan kita bersama, yaitu di atletik ya dan basket. Iya. Kenapa tuh Bu, Kak? Dua cabur itu kayak ada harapannya kenapa? Iya, karena juga peminatnya. Peminatnya? Peminat anak-anak, ya, peminat anak-anak. Kemudian anak yang masuk ke SMP 2 juga posturnya dan bla 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 tadi. Kemudian mereka juga luar biasa antusiasnya untuk di basket itu dan atletik khususnya ya, karena contohnya Anma juga kan juga plus, jadi latihannya juga di sekolah juga di klub. Nah, salah satu. Alhamdulillah sudah banyak ini. Bonusnya banyak ini bonusnya. Alhamdulillah. Bonus piagamnya maksudnya. Iya, Bu, bonus piagamnya banyak. Gak usah di Iya. itu exit itu tadi ya. Untuk target Popda tahun ini SMP 2 punya target apa? Juara umum. Mempertahankan. Ya, mempertahankan juara Bismillah umum. bisa mempertahankan. Itu Iya. juga semua tergantung dengan anak-anak. Iya. Dengan atlet-atlet bagaimana mentalnya, kemampuannya itu tadi kembali lagi, karena memang setiap tahun kan ada kakak kelasmu yang lulus, kemudian ada adik kelasmu yang baru masuk, dan semuanya itu juga mempengaruhi banget. Jadi ya kita di sini intinya sudah harus memoles dan lain-lain, di ekstra tidak harus dari nol. Nah bahayanya kalau dari nol ini, kapan puncaknya? Kan gitu. Kalau seandainya ada anak-anak di luar sana yang masuk di SMP 2 jalur prestasi, ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi juga perlu diketahui di luar sana bahwa tahun kemarin kita juara umum di Popda. Bismillah, semoga banyak masyarakat yang senang untuk masuk dan punya niat untuk masukkan putra-putrainya di SMP 2. Terakhir nih Bu, motivasi buat atlet-atlet yang akan bertanding. Motivasinya? Iya. Oke. Motivasinya yang pertama harus tetap mempunyai semangat yang luar biasa. Karena diberikan amanah mewakili SMP 2. Itu fokus, jaga kesehatan, selalu rendah hati, tidak boleh terlalu ego, karena bahaya. Dengan kesombongan itu akan menjatuhkan orang itu sendiri. Jadi pesan saya, meskipun sudah menjadi juara nih ya, naik podium, tapi you turun saat itu juga. Bukan siapa-siapa. Selalu rendah hati. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau Kak Anma, motivasinya buat diri sendiri, buat teman-teman yang akan bertanding? Ya, bersama, yaitu tetap semangat, jaga kesehatan terus, dan juga tampillah semaksimal mungkin, dan juara itu bonus. Jadi jangan pernah kamu kecewa dengan hasil yang kamu miliki itu. Oke, mungkin segitu aja podcast kali ini. Buat sobat-sobat Dulaut semuanya, jangan lupa untuk didukung teman-temannya yang akan bertanding nantinya. Dan untuk teman-teman yang akan bertanding, semangat, semoga kalian bisa membawa banyak medali dan membanggakan sekolah kita tercinta. Mbak Kinar, ada kata-kata loh hari ini lah saya. Iya, boleh ditambahin. Boleh ya? Iya. Kata-kata untuk hari ini. Oke, saya baca dulu nih. Saya pegang ini. Perbanyak
aksi dan prestasi, bukan hanya motivasi. Ya. Oke. Terima kasih Bu Tani. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan podcast Gulaut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, there comes heaven first.